Nah di situ kita akan jadi lengkap. Nah itu cara kita merenungkan firman. Kita ngomongin firman itu lagi. Besok kita ketemu ngomongin lagi yang itu. Semalam kamu sudah merenung toh, dapat tambahan apa? Saudara bayangkan. Dari tahun berapa kita Kristen, dari tahun berapa kita dengar khotbah? Bahannya nggak pernah ganti loh, cuma Alkitab ini saja. Maksudnya ngerti nggak? Kenapa kita sudah dapat yang baru? Karena Roh Kudus. Kalau kita merenungkan, akan ada hal baru. Ada hal baru lagi, ada hal baru lagi. Nah, firman itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Firman itu akan menuntun hidup kita. Firman itu akan mengatur hidup kita. Firman itu akan membuat kita seperti Yesus. Selalu ingat orang lain. Akan jadi berkat buat orang lain. Ayat yang terakhir, Lukas pasal yang ke-10. Ayat 16. Nah ini jangan terjadi atas kita. Ini kok bicara tentang kita ya anak-anak Tuhan. Ya. Barang siapa mendengarkan kamu. Kalau kita sudah penuh firman, kita dikuasai Roh Kudus, berarti firman yang keluar, dan orang-orang di sekitar kita mendengarkan kita ngomong. Dijamin oleh Bapa di surga. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Luar biasa ini saudara. Jadi mulut kita akan jadi mulut Tuhan. Kalau hati kita beres, mulut kita jadi mulut Tuhan. Sehingga kalau orang dengar kita ngomong, mereka seperti dengar Yesus ngomong lewat kita. Lukas 10 ayat 16. Oke, saya ulangi lagi. Barang siapa mendengarkan kamu, ya ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia mengutus aku. Mari. Maka itu jangan terjadi dengan kehidupan kita. Ayo, orang-orang di tempat kerjaan kita, orang-orang Kelantan kita datang, pelanggan kita, tetangga, saudara, semuanya itu. Ayo. Bersyukur kalau keluarga Furjon di sini, berapa orang Islam tetangga-tetangga bisa tahu datang ke tempat ini. Bagaimana tetangga-tetangga kita? Bagaimana hidup orang-orang di tempat kerjaan kita? Mereka dengarkan kita tidak? Ngomong kebenaran itu tadi. Saudara bisa bayangkan kalau semua anak Tuhan seperti ini. Tiap kali kita ngomong, mereka mendengarkan seperti Yesus ngomong. Wow, hebat bukan? Enggak perlu jadi pendeta dulu, katakan amin. Mau tiap hari ngomong terus kok. Ini cuma istilahnya. Saya tuh seringkali bicara, aduh saya tuh kok suruh khotbah nggak bisa. Saya ini punya istilah, maaf. Saya bilang gini, sebetulnya kalau setiap orang itu bisa ngomel, dia itu bisa khotbah. Ayo jujur, ada yang nggak pernah ngomel? Saya tanya ini kok, ada yang nggak pernah ngomel? Ya hari ya. Jadi gampang. Apa sih ini? Jadi kalau kita bisa ngomel, itu artinya kita bisa sharing, bisa ngomong tentang Yesus pada orang lain. Tuh pakai mulut yang sama juga kok. Ayat ini bagus. Barang siapa mendengarkan kamu, itu mendengarkan aku. Kalau hati kita dikuasai firman, firman itu keluar terus. Mikir apa firman? Dengar apa firman? Jadi kalau kita didengar sakiti hati orang, kita nggak terpengaruh. Hati kita sudah dibentengi oleh firman itu tadi. Ada gangguan apa aja nggak terpengaruh. Betapa bahagia hidup seperti itu bukan? Nah, Tuhan memberkati saudara semua. Nah di situ kita akan jadi lengkap. Nah itu cara kita merenungkan firman. Kita ngomongin firman itu lagi. Besok kita ketemu ngomongin lagi yang itu. Semalam kamu sudah merenung toh, dapat tambahan apa? Saudara bayangkan. Dari tahun berapa kita Kristen, dari tahun berapa kita dengar khotbah? Bahannya nggak pernah ganti loh, cuma Alkitab ini saja. Maksudnya ngerti nggak?